Kembali lagi bersama gua Ragnar. Di hari Jumat ini seperti biasa gue bakal ngebahas tentang horor lagi nih. Setelah kemarin kita asik-asik main game bersama ya. Pertama-tama gue mau bertanya pada kalian, apakah kalian percaya rumah berhantu itu ada atau enggak? Nah, di sini saya adalah salah satu orang yang percaya bahwa di setiap rumah yang sudah ditinggali oleh pemiliknya dalam waktu yang cukup lama pasti menjadi sarang bagi para hantu. Sama seperti hal yang akan gue bahas kali ini adalah tentang rumah yang sangat berhantu di Jepang, dan kisahnya juga diangkat menjadi beberapa film horor terkenal di Jepang, bahkan di dunia ya. Rumah ini adalah rumah dari keluarga Saeki yang menjadi tempat tinggal Ju-on dalam film horor yang sangat laris di Jepang, bahkan di seluruh dunia ya, bisa dibilang. Sampai di Indonesia pun juga film horor tentang Ju-on ini pasti sangat banyak peminatnya ya. Nah, dan ternyata kisah tentang rumah Saeki ini memang ada di Tokaido, Jepang, atau di bagian distrik Tokyo, daerah Suginami. Nah, rumah ini juga sangat amatlah misterius dan lokasinya pun ini sangat disamarkan oleh penduduk sekitar ya. Lalu ada beberapa kabar bahwa rumah Saeki ini berada di dalam belukar liar yang terpisah dari pemukiman warga di sana. Dan juga banyak desas-desus dari warga bahwa keadaan rumah ini lebih seram daripada film aslinya, yaitu Ju-on. Asalnya di sini banyak warga yang mengatakan bahwa barang-barang di dalam rumah itu bisa bergerak sendiri, dan ada suara yang bikin orang-orang di sekitar rumah tersebut juga bergidik ngeri. Dannya lagi, barang siapa yang melewati rumah Saeki ini pasti akan merasakan aura gelap yang seolah-olah mengundang kita untuk masuk ke dalamnya. Nah, dan juga menurut orang-orang sekitar, jadi ada beberapa kabar juga bahwa anak-anak kecil yang sedang bermain-main di area rumah Saeki itu dinyatakan banyak yang menghilang katanya ya. Nah, dannya lagi, menurut paranormal yang sudah melakukan penyisiran ke rumah Saeki tersebut mengatakan bahwa seseorang jika masuk ke rumah Saeki ini konon katanya tak akan bisa kembali lagi. Lalu kok bisa ya rumah ini begitu angker ya? Apakah sosok Onryo yang digambarkan di film Ju-on ini memang benar-benar nyata? Buat kalian yang ingin tahu kisah kelanjutannya, simak terus video ini sampai selesai ya. Nah, dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang horor-horor di putar Jepang ini. Nah, pertama adalah pembunuhan sadis yang terjadi di rumah Saeki. Ceritanya ini berawal dari kisah seorang ibu rumah tangga bernama Kayako. Menurut dari orang-orang sekitar, Kayako ini tinggal bersama suaminya yang bernama Takeo Saeki dan anak laki-lakinya yang bernama Toshio Saeki. Dan juga dia memelihara seekor kucing hitam yang bernama Kuro. Nah, Kayako ini semasa hidupnya dia diklaim oleh penduduk sekitar bahwa ia adalah orang yang sangat antisosial. Bahkan setiap harinya dia hanya terlihat keluar untuk mengantarkan anak laki-lakinya ini pergi sekolah pagi hari. Dan dia ini lebih menghabiskan sebagian besar waktu luangnya dengan kucing kesayangannya ini yang bernama Kuro ya. Akan tetapi, kabar dari orang-orang sekitar kalau rumah tangga keluarga Saeki ini amatlah tidak harmonis. Kehidupan rumah tangga mereka ini selalu dilalui dengan pertengkaran. Lalu pertengkaran ini juga amat luar biasa ya setiap malam ketika sang suami Takeo Saeki ini selalu pulang ke rumah larut malam dan dengan keadaan mabuk. Jadi singkat cerita, pada hari puncaknya saat Takeo Saeki ini pulang malam dalam keadaan mabuk, ia bertengkar hebat dengan Kayako. Kayako juga udah nggak kuat ya dengan sikap Takeo Saeki ini yang tiap hari pulang malam dan keadaannya juga mabuk. Lalu dia ini memutuskan untuk kabur dari rumah itu dan ingin bercerai dengan suaminya itu, yaitu Takeo ya. Lalu pada saat Kayako ini berkemas-kemas barang untuk lari dari rumah itu, Takeo bersikeras untuk menghentikan Kayako. Akan tetapi keputusan Kayako itu sudah bulat. Nah, dannya lagi, Kayako juga mengatakan pada Takeo bahwa dirinya ini sudah memiliki pria idaman lain yang merupakan pujaan hatinya sejak semasa kuliahnya dulu. Dan sekarang orang itu adalah guru di tempat Toshio sekolah. Pantesan aja Kayako ini semangat tiap pagi nganterin si Toshio ini sekolah, karena mungkin mau bertemu sama pujaan hatinya yang dulu ya. Lalu Takeo pun sontak kaget mendengar pernyataan Kayako tersebut, dan dia meluapkan emosinya pada Kayako. Lalu secara membabi buta, Takeo memukuli Kayako dan mematahkan tulang-tulang Kayako hingga dia tidak dapat bergerak dan kabur darinya. Dia juga memotong rambut Kayako yang sangat panjang dan melilitkan rambut Kayako itu ke leher Kayako hingga dirinya meninggal.
Iya. Lalu Takeo juga menghiraukan sikapnya yang biadab itu, yang pada saat itu juga Toshio melihat kejadian tersebut. Dannya lagi, saking emosinya yang tidak bisa ia kendalikan, Takeo juga menghabisi anak dan Kuro, kucing kesayangan Kayako bersamaan dengan cara menenggelamkan mereka di dalam bathtub. Bangsat, biadab banget gak? Jadi lelaki itu, apalagi kepala keluarga, harus menjadikan contoh yang baik dong, harus bisa membimbing buat keluarganya. Bener-bener gua apa sih, sebelumnya juga gue udah dengar, udah baca berita ini, marah banget sih sebenarnya sama si Takeo ini ya. Nah, lalu ada beberapa gosip juga yang beredar bahwa Takeo ini memutilasi Kayako, dan ada juga yang mengatakan bahwa Takeo ini menenggelamkan Kayako, Toshio, dan Kuro, kucing kesayangannya, bersamaan di dalam bathtub. Nah, itu juga sebagian dari gosip sih, yang mana mungkin bisa dibilang kalau dimutilasi pasti langsung udah kecium ya bau dari mayat mutilasi tersebut. Dan apalagi kalau dicelupin bersamaan ke dalam bathtub gitu kan, ini Kayako, ini Toshio, terus ada kucingnya juga kan, kok dilelepin gimana dong, punya 3 tangan si Takeo ini. Nah, langsung kita lanjut aja ya. Nah, lalu setelah Takeo ini menghabisi keluarganya sendiri, ia menyimpan mayat-mayat tersebut di gudang atas rumah mereka. Jadi kalau di rumah Jepang ini pada umumnya ya, yaitu nyisain sedikit space ya buat nyimpen barang-barang yang gak penting, pokoknya di atas, pokoknya paling atas deh, gudangnya itu di atas rumah. Lalu si mayat itu disimpan di gudang atas rumah. Gila nggak? Bener. Nah, lalu setelah kurang lebih 1 bulan kejadian tersebut, Takeo ini menyerahkan dirinya kepada polisi, dan Takeo pun menceritakan semua kejadian yang telah ia perbuat. Lalu ia juga dihukum penjara kelas 2 di Jepang. Jadi penjara kelas 2 ini di Jepang, gua nggak terlalu tahu lebih detail ya, tapi menurut kabarnya sih kalau di Jepang ini ada penjara 5 kelas nih, yang terdiri dari kesalahan masing-masing yang kita perbuat. Yang contoh kecilnya, ini contoh kecil ya, gue nggak bisa jelasin semuanya ya. Nanti gue belajar dulu deh pokoknya, supaya gue bisa jelasin buat kalian semua. Jadi penjara di Jepang itu terdiri dari 5 kelas. Kalau penjara level 5 itu dia cuman kayak ngelakuin hal-hal sepele kayak mencuri atau apa gitu kan. Nah, yang keempat ini adalah penjara yang pelakunya itu melakukan DV ya, apa sih, kayak kekerasan kayak gitulah, kayak ngegebukin orang kayak apalah gitu kan, kayak ya pokoknya gitulah, KDRT yang semacam kayak gitulah pokoknya kekerasannya. Nah, lalu penjara level 3 ini di Jepang adalah penjara buat pembunuh ya, buat orang-orang ya simpelnya pembunuh lah. Dan penjara nomor 2 ini adalah buat orang-orang yang bisa dibilang punya penyakit psikopat kayak gitu ya, dan dia itu udah nggak memiliki jiwa kemanusiaan lah pokoknya. Terakhir itu penjara level 1 itu bisa dibilang kayak teroris lagi sih, kayak gitulah semacamnya, singkat cerita yang gua tahu ya. Jadi buat kalian yang lebih tahu tentang detailnya lagi, coba deh komentar di bawah ya. Nah, lalu si Takeo ini dihukum dan dipenjarai di penjara level 2 di Jepang, yaitu buat orang-orang yang psikopat dan udah nggak punya pikiran kemanusiaan lah di dalam dirinya lah, sampai dia membunuh secara biadab kan keluarganya. Itu biadab banget loh. Buat apa dia nikah dengan wanita yang dia cintai kalau dia akhir-akhirnya membunuh dengan biadab kayak gitu kan. Jadi sedikit pesan juga buat kalian, kalau kalian menikah itu dalam budaya Jepang bukan sebuah ibadah ya. Jadi pernikahan itu adalah sebuah janji yang dimana kita akan tinggal hidup bersama, sehidup semati kita harus hidup bersama, entah apapun yang ada di kehidupan selanjutnya kita bisa survive bersama, dan banyak lagi pokoknya. Buat orang Jepang ini pernikahan adalah suatu janji ya. Dan makanya si Takeo ini biadab ya, buat apa menikahi kalau dia membunuh. Lalu kembali lagi aja ya ke tentang cerita keluarga Saeki ini ya. Lalu setelah itu polisi juga sudah menyisir rumah tersebut ya, atau rumah Saeki ini. Nah, mereka ini menemukan mayat Kayako dan Toshio. Dan lalu akan tetapi polisi menemui hal ganjal saat mengotopsi mayat Kayako dan Toshio ini. Nah, walaupun kejadian tersebut seperti yang sudah dikatakan Takeo adalah kejadian tersebut ini sudah kurang lebih sekitar 1 bulan lamanya. Nah, tetapi nih mayat Kayako dan Toshio ini terlihat masih segar. Bahkan mayat Kuro, si kucing Kayako, juga masih terlihat segar juga. Keanehannya itu dari sini nih, keanehannya. Apakah roh jahat ini menghuni ragam mereka atau yang lainnya ya? Lalu terakhir ada juga yang mengabarkan ya bahwa Takeo ini atau istri dari Kayako yang barusan
sangat depresi atas kejadian dan hal-hal yang sudah ia lakukan. Dan ya ini memutuskan untuk gantung diri di penjaranya. Entah ini betul atau enggak, ya ini juga masih katanya ya, hoax atau apa ya pokoknya, karena kejadiannya ini udah lama ya, udah lama banget. Lalu ada banyak kejadian juga dari orang-orang yang menghuni rumah Saeki ini setelah kejadian pembunuhan sadis tersebut. Contohnya gangguan-gangguan itu seperti suara-suara aneh yang mengganggu banget gitu. Lalu ada juga jejak kaki anak kecil dan suara yang menggeram dari gudang atas rumah. Lalu barang-barang di dalam pun juga sering berantakan dan basah tanpa sebab. Jadi ngeri juga ya, bulu kuduk gua anjir ngeri. Nah, konon orang-orang yang pernah menghuni rumah bekas keluarga Saeki itu gak ada yang bertahan lama. Dalam beberapa hari kemudian pasti langsung keluar. Gak ada yang tinggal lama sampai per tahun atau per bulan bahkan ya. Ngeri juga ya. Gimana menurut kalian? Cukup ngeri nggak? Nah, bukan cuma di Jepang doang ya, gue juga pernah dulu nonton sebuah film yang namanya itu Rumah Kentang ya di Jakarta. Nah, itu juga ngeri ya. Pokoknya inti dari pembicaraan kita ini bahwa rumah kosong itu pasti ada penghuninya ya. Percaya nggak percaya sih? Ya menurut gue orangnya percaya juga sih bahwa di dunia ini kita nggak tinggal sendirian ya. Nah, segitu aja ya pembahasan dari gue ya. Gimana menurut kalian tentang rumah Saeki ini? Kalian mau coba tinggal di rumahnya? Tapi sayangnya ya penduduk sekitar ini nggak ngasih pendapat jelas tentang di mana lokasi rumah tersebut ya. Coba kalau tahu gue bakal uji nyali ke sana. Bercanda lah, bercanda. Nah, lalu jadi sampai sini aja penjelasan gue tentang rumah angker Saeki ini yang menjadi inspirasi dari film horor Ju-on yang sangat laris banget di Jepang ini, bahkan di dunia ya. Di Indonesia juga laris ya. So, jadi segitu aja. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info yang menarik seputar Jepang dan yang lainnya lah. Ya, pokoknya tunggu aja lah selanjutnya ya. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan komen. Share juga pada teman kalian supaya teman kalian juga mendapat informasi seputar Hayako ini ya, hantu Ju-on yang paling legendaris. Nah, pokoknya stay safe dan jangan lupa untuk menjalankan aktivitas malam Jumat kalian. Hayo. Yuk, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.